Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Alfiyah bin Malik Tawdih wa Bayan. Masih di pembahasan penutup di fasal yang belum sebutkan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala an-nazim Ibnu Malik rahimahullahu taala wa mif'alun suhiha kal mif'al wa alif al-if'al wa istif'al azil lidal i'lali wa talzam iwad wa hafdhuha bin naqli rubbama arad. Baik. Ini langsung dua bait masih ilal dengan perpindahan. Kata beliau rahimahullah ta'ala pada wazan mif'al yang sahih, yaitu tidak ada ilah padanya, seperti mif'al, dan alif pada wazan al-if'al dan istif'al, azil. Hilangkanlah lidal ilal bagi yang memiliki ilal. Misalnya, antum katakan nanti misalnya al-iqwam, iqamah. Al-iqamah, itu kan dari kata apa? Iqwam, pelang al-if'al. Demikian pula nanti iftial sama juga. Pokoknya kalau ilal, hilangkan ilalnya, hilangkan huruf ilahnya. Wata ilzam iwab. Cuman ada ketentuan lagi. Tak marbuto selalu menjadi penggantinya. Jadi kalau antum menghilangkan itu huruf ilahnya, gantikan dengan siapa? Tak. Gantikan dengan tak. Wahatuha bin nakli rubbama arad. Dan terkadang tak ini dihilangkan sebagaimana dinukil dari orang Arab. Jadi kan tadi kan gini, kalau antum menghilangkan huruf ilalnya gantikan dengan apa? Tak, lazim. Selalu begitu. Tapi dinukil dari orang Arab, taknya itu juga dihilangkan. Taknya juga dihilangkan. Artinya tidak diganti dengan tak. Terus. Qala syarih hafizallahu ta'ala suhya mif'alun kamikhyat hamlan ala mif'al kamikhyat lianna mif'alan kana yanbaghi an yu'alla liannahu ashbahal mudhari'a fi syai'in wa huwa al-waznu mithlu tif'al wa hiya lughatun liqaumin yaquluna tidhhab wa lam yushbihhu fi syai'in wa huwa ziyadatu lakinnahu suhya hamlan ala mif'al alladhi khalafa al-mudhari'a fil wazni wa fi ziyadati lakin kana Ibnu Hisham rahimallahu wadh-dhahiru anna mif'al suhiha li'annahu bayana al-fi'la fil wazni wa ziyadati la hamlan ala mif'al walau sallamna bi'tibariha ay lughatun liqaumin fayanbaghi an naqula inna mif'alan innama yu'allu ala lughatil ladzina yaksiruna ta'a la inda jami'il arabi. Baik. Kata penulis sahihkan mif'al seperti mihya. Itu kalau ada ya dia berharokat sebelumnya sukun tidak dipindah. Kalau di atas wazan apa? Mif'al. Kalau di atas wazan mif'al. Itu dibawa di atas mif'al. Itu karena disamakan dengan mif'al. Sebagaimana mif'al tidak dipindah karena setelahnya sukun. Sudah ingat tak? Dan sebelumnya mif'al kan tidak dipindah karena setelahnya sukun. Maka ini juga sahih tidak dipindah. Tidak dipindah. Seperti mihya. Karena mif'al seharusnya sepantasnya untuk diilal. Karena dia mirip dengan mudhari pada salah satu dari yaitu wazannya, yaitu tif'al. Dan dia adalah bahasa untuk satu kaum. Dia berkata tidhab. Dan tidak mirip pada sesuatu yaitu tambahannya. Wahwa az-ziyadah. Lakinnahu sahih hamlan ala mif'al. Akan tapi dia sahihah disahihkan karena dikiaskan dengan mif'al. Alladhi khalaqal mudhari yang menyelisih mudhari fil wazan wa fil ziyadah. Dari sisi wazan, dari sisi tambahan. Akan tetapi Ibnu Hisham berkata, yang dohirnya mif'al itu disahihkan karena dia berbeda dengan fi'il secara wazan dan tambahan sebenarnya. Tidak perlu dibilang seperti itu. Tidak perlu dikatakan dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan mif'al. Karena memang dia beda dengan fi'il mudhari secara wazan dan tambahan. Tidak perlu dibawa ke mif'al. Seandainya kita terima, dia dianggap adalah bahasanya sekelompok orang, maka sepantasnya kita katakan mif'alan. Tidak lain dia diilang di atas logonya sebagian orang yang mengkasrah ta, bukan di seluruh orang Arab. Artinya kalau Ibnu Hisham tidak terima kalau itu disamakan dengan mif'al, karena memang dia mif'al sudah beda dengan fi'il mudhari secara wazan dan secara tambahan. Kan kalau berbeda dua-duanya tidak boleh ikut, tidak boleh diilang.
wal alif al if'al wal istif'al aliful masdari alladhi ala wazni if'al au istif'al tuhdafu lil i'lali hadha nahu iqamah wasti'adah asluhuma aqwama iqwaman ista'wada isti'wada nukilat harakatul wawi ila sahihi sakini qabalaha thumma tuglabul wawu alifan litaharrukiha wan fitahi ma qabalaha fataqulu iqama wasti'ada ijtama sakinani fahudifa ahaduhuma was-sahihu anna alladhi yuhdafu huwa aliful masdari wa huwa ikhtiyaru ibnu malikin rahimallahu wa madhhabu sibawaihi rahimallahu thumma tu'awwadu anha at-ta'u fataqulu iqamatun wasti'adatun wa hafdhuha bin naqli rubbama arad wa qad ya'ridu hafdhu ta'i hadhihi qala Allah ta'ala wa iqamas shalah bin naqli ay bis sama'i. Masya Allah. Alifnya if'al dan istif'al, yaitu alif masdar yang di atas wazan if'al atau istif'al dihilangkan karena i'lal ini, seperti iqamah isti'adah. Asalnya aqwama iqwaman, ista'wada isti'wadan. Dipindahkan harokatnya dulu ya, waw ke sahih sukun sebelumnya, kemudian diubah wawnya menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah, kemudian jadilah iqaman kenapa itu? Isti'ad disukun ya. Iya. Berarti disukun. Dia iqaman, seharusnya juga dibaca apa? Kan sudah dipindah. Isti'ad, ya salah dia. Kan sudah dipindah tadi harokatnya menjadi isti'ad, itu masih sukun. Salah itu salah sukun. Isti'ad dan berkumpul padanya dua sukun maka dihilangkan salah satunya. Mana yang hilang dan yang benarnya dihilangkan, bahwa yang dihilangkan adalah alif masdar, itu alif tambahan. Alif tambahan. Ini dipilih oleh Ibnu Malik dan madhabnya Sibawai. Kemudian diganti dengan ta. Kamu katakan iqamatan isti'adatan. Di sana ada pendapat lain bahwa yang dihilangkan adalah alif yang berasal dari waw tadi. Alif yang berasal dari waw. Dan penghilangannya dengan perpindahan, terkadang juga penghilangan dan perpindahan, yaitu tanpa ada pergantian. Tadi kan ada 3 toh, penghilangan, perpindahan, pergantian. Karena ada penghilangan, ada dipindah harokat, kemudian diganti dengan ta. Kadang juga hanya 2. Hilang, cuman pindah. Hilang dan pindah. Kadang juga datang. Yaitu kadang datang penghilangan ta ini. Yaitu berarti cuma 2 hilang. Seperti firman Allah, wa iqamas shalah. Tidak ada ta'nya. Tidak ada ta'nya. Bin naqli maksudnya bisama, didengar dari orang Arab. Terus Thumma qala an-nadhim rahimallahu ta'ala wa ma li if'alin minal hafzi wa min naqlin maf'ulun bihi aidan qamin nahu mabi'in wa masunin wa nadar tashihu dil wawi wa fi dil ya'i ishtahar. Baik, ini berikutnya lagi ilal dengan perpindahan dan penghilangan. Kata beliau, wa mal if'al minal hadz, dan apa yang dihilangkan dari kata if'al, ya, seperti terjadi ilal pada wazan if'al, wa min naqlin, dan dari tadi berupa penghilangan huruf dan perpindahan harokat juga tadi, naqlin dari perpindahan harokat, fa maf'ulun bi aidon qamin, maka terjadi pula pada maf'ulun binya, maksudnya wazan maf'ulnya. Wazan maf'ulnya. Paham kan? Misalnya qawama kan makwumun, baya'a mabyu'un, dihilangkan nanti. Makwulun jadi makulun, mabyu'un menjadi mabi'un. Jadi kan terjadi perpindahan dan penghilangan sama persis. Iya, nahu mabi'un masunun. Seperti ini, mabi'un masunun. Wa nadar, dan jarang dilwawi wa fi dilya'i ishtahar. Dan jarang ditashih, yaitu dihilangkan jika ia huruf waw, dan jika huruf ya, maka ini masyhur dihilangkan. Maka ini masyhur dihilangkan. Terus Thumma qala syarih hafizallahu ta'ala ma hasala li if'alin wa min naqli harakatin wa hafdin fal fasmul maf'uli jadirun wa haqiqun bihi, masalan mabuyu'un ismul maf'uli min ba'a nukilat harakatul ya'i ilal ba'i wajtama'a sakinani fatuhdafu
maf'ulin li'annaha za'idatun thumma tuksarul ba'u litaslamal ya'u fataqulu mabi'un walau kulibatil ya'u wawan lahasala labsun bainal wawiyyi wal ya'iyyi wa masnu wa maswunun nukilat harakatul wawi ila sadi wajtama'a sakinani fatuhdafu ala sahihi wawu maf'ulin li'annaha za'idatun fataqulu masunun qamin ay jadirun wa nadar tashihu dhil wawi ay nadara an yuqala maswunun biduni i'lalin wa fi dhil ya ishtahar amma tashihul ya'i fahuwa mashhurun mitlu madyunun ma'yunun wa hiya lugatu tamimin. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, apa yang terjadi pada if'al? Apa yang terjadi pada if'al? Ya, yaitu dari penukilan harokat dan penghilangan, maka isim maf'ul juga jadirun wa hakikun bi. Lebih pantas dan lebih berhak terhadapnya. Contoh mabyun. Isim maf'ul dari ba'a dipindahkan harokat ya ke ba. Kemudian terkumpul dua sukun, maka dihilangkan waw maf'ul, kan dia tambahan. Sama dengan tadi tuh, kan tadi dihilangkan juga alif masdar, kan dia tambahan. Iya, kemudian di kasro ba'nya supaya selamat ya-nya, maka kamu katakan mabi. Kalau diubah ya menjadi waw, maka akan terjadi kesamaran antara waw dan ya, yang aslinya waw atau ya. Maswunun, dipindahkan harokat waw ke sod, maka terkumpul dua sukun, maka dihilangkanlah di atas. Pendapat yang sahih, wawnya maf'ul, kan dia tambahan, maka kamu katakan masun. Qaminun ay jadir, yaitu sangat pantas. Wanadar, dan jarang sekali tashih bil ya, jarang sekali disahihkan bil waw, jarang sekali disahihkan yang waw, yaitu jarang untuk dikatakan maswunun tanpa ilan. Tanpa ilan, jarang sekali. Artinya selalu dihilangkan kalau waw. Paham maksudnya di terjemahan saya tadi? Jadi kalau dia waw, jarang sekali ditashih, yaitu tidak dihilangkan. Jarang tidak dihilangkan kalau waw. Paham tak? Jarang sekali pada waw tidak dihilangkan. Kemudian mafidil ya ishtahar. Adapun tashih yang ya, maka itu masyhur. Seperti madyun, itu masyhur itu. Artinya kalau yang tidak dipindah kemudian tidak dihilang, masyhur. Ma'yun, itu adalah bahasanya siapa? Orang-orang Tamim. Thumma qala an-nazim rahimallahu ta'ala wa sahihil maf'ula min nahwi ada wa a'lilin lam tataharral ajwada. Baik. Kemudian kata beliau berikutnya lagi, wa sahihil maf'ul min nahwi ada wa a'lil illam tataharral ajwada. Sahihkanlah, yaitu tidak dilakukan ilal padanya, pada isim maf'ul dari contoh ada dan yang semisalnya, dan lakukan ilal jika engkau tidak mendapati hal yang lebih baik dari sisi pengucapan dan bangunannya. Thumma qala syarih hafizallahu ta'ala idza kanat lamul fi'li wawan mithlu ada wa ghaza wa da'a fal aslu annaka fil maf'uli tusahhiha fataqulu min ada ma'duun wa min ghaza maghzuun wa min da'a mad'uun bi idghami wawi maf'ulin wa hiya al-ula bil wawi tsaniyati wa hiya lamul kalimati. Baik, kalau lam fi'ilnya waw seperti ada, ghaza, da'a, asalnya pada maf'ul kamu sahihkan. Kamu katakan pada kata ada ma'duun, yaitu tidak ilal ya. Cuma ditasdid. Dari kata goza magzuwun, pada kata da'a mad'uwun, diidgham waw maf'ul, yaitu waw yang pertama dengan waw yang kedua, yaitu lam kalimah. Terus Wa a'lilin lam tataharral ajwada wa yajuzul i'lalu lakinnahu laysa al-ajwadu fataqulu fi ada ma'diyun wa fi goza magziyun wa fi da'a mad'iyun biqalbil wawil mutatarrifati ya'an thumma qalbu tsaniyati ya'an thumma tudghamul ya'u fil ya'i thumma yuksaru ma qablaha lil munasabati wa hadhihi hiyal mas'alatu sabi'atu min masaili qalbi wawi ya'an. baik. Dan ilallah ya illam tataharral ajwada, yaitu maksudnya boleh ilal tapi tidak bagus. Kan yang paling bagus adalah tidak diilal.
Tapi kalau antum ilal, tidak ada masalah. Kamu katakan pada ada ma'adiyun, pada kata goza magziyun, pada kata da'a mad'iyun. Tapi dengan cara apa? Diubah dulu waw yang di ujung menjadi ya. Kan sudah lewatan kaidah juga ada waw berkumpul dua waw, maka waw yang di ujung menjadi ya. Setelah itu kenal kaidah berkumpul waw dan ya. Iya. Kemudian diubah yang kedua menjadi ya, kemudian didogom ya ke ya. Kemudian dikasroh apa yang sebelum ya supaya sesuai. Kaidah biasa. Ini adalah masalah yang ketujuh dari masalah waw diubah menjadi iya. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى كذا كذا وجهين جل فعول من ذي الواو إلى ما جمع فرد يعين. Baik, demikian pula pada wazan fu'ul dalam bentuk jamak atau mufrad yang lamnya adalah waw, boleh dua sisi, yaitu boleh ilal dan boleh tidak ilal. Boleh ilal, boleh tidak ilal. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى الفعول قد يكون جمعا وقد يكون مفردا فإذا كان الفعول واويا فلك فيه وجهان سواء كان جمعا أم مفردا. مثلا عصا تقول في جمعها عصو وعصي ودلو دلو ودلي وقفا كفو وكفي. ويجوز في هذا الجمع كسر الفاء تخفيفا نحو عصي كفي. قال تعالى فألقوا حبالهم وعصيهم والمفرد كذلك فيه الوجهان إلا أن التصحيح أكثر بخلاف الجمع فالإعلال فيه أكثر. مثال التصحيح في المفرد على علوا وعتى عتوا. ومثال الإعلال قال تعالى وقد بلغت من الكبر عتيا وهذه هي المسألة الثامنة من مسائل قلب الواو ياء. Berarti banyak sekali ya masalah diubah waw menjadi iya. Kata beliau al-fu'ul, kadang dia jamak, kadang dia mufrad, bentuk fu'ul. Kalau fu'ul adalah waw huruf terakhirnya ya, maka boleh padanya dua sisi, sama saja jamak atau mufrad. Seperti asa, kamu katakan pada jamaknya kan usuwun dan usiyun, dalmun, dulubun, duliyun, kopa, kufubun, kufiyun, boleh. Karena berujung dua waw. Diubah menjadi ya, seperti cerita tadi. Diubah menjadi ya, kemudian ya ke ya. Persis ceritanya tadi. Iya, itu kata beliau. Dan boleh juga pada jamak untuk kasroh fa'nya, untuk meringankan. Kamu katakan isiyun, kitiyun. Allah berfirman fa'alqaw hibalahum wa isiyahum. Dah? Boleh kasroh. Isi. Padahal seharusnya usi atau usubun. Jadi boleh usubun, usiyu, usiyun. Bangga? Kemudian di kasroh huruf pertamanya untuk diringankan. Jadilah isiyun. Wal mufradu kadzalika fil wajhan. Mufradnya juga sama, dua sisi. Hanya saja sahih lebih banyak. Kalau tadi i'lal lebih banyak, kalau ini sahih lebih banyak daripada di i'lal. Berbeda dengan jamak, i'lal padanya lebih banyak. Contoh sahih dalam mufrad ala ulubun, sahih. Ata utubun, sahih. Contoh i'lal, Allah berfirman wa qad balagtu minal kibari itiyan. Seharusnya utubun. Dan ini masalah yang ke-8 dari masalah waw diubah menjadi ya. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وشاء نحو نيم في نوم ونحو نيام شذوذه نمي. Baik, ini yang terakhir. Juga telah tersebar sya'a, telah tersebar itu boleh ilal atau ke baik syair sebelumnya, boleh ilal dan boleh tidak. Pada kata nuyam itu berarti ilal itu. Perubahan dari kata nuwam tindak ilal dan dianggap syad kata nuyam berubah dari kata numi, berubah dari kata numi. ثم قال شارح حفظه الله تعالى مر معنا أن قائم وقائمة يجمعان على قوام ونائمة نوم وذكر هنا أنه كثر في هذا الوزن فعل الإعلال فيقال في نوم وصوم وجوع نيم وصيم وجيع بقلب واوين يا عيني تخفيفا. Baik,
Kalau penulis telah lewat bersama kita bahwa qaimah dijamak menjadi kuwam, naim, naimah, nuwam, dan beliau sebutkan di sini bahasanya banyak sekali pada wazan ini itu fu'al i'lan. Dikatakan pada nuwam, suwam, juwa, nuyam, suyam, juya. Dengan diubah wawunya menjadi apa? Ya, takhfifan. Iya, diubah dua wawunya menjadi dua ya. Karena diringankan. Wal aslu suwam wa nuwam fastathqalu ijtima'a wawaini wa dhammatin ma'a thiqalil jam'i fa'allau faqalu suyam wa nuyyam fatashihu huwal aslu wal i'lalu katsirun amma idza kana qabala al-lami alifun fu'al fayajibu tashihu nahu suwam wa nuwam wa quwam wa syadza nuyyam qala syair fama araqqan nuyyama illa kalamuha wa hadhihi hiya al-mas'alatu at-tasi'atu min masail qalbil wawi ya'an wa hiya wuquha aynan li jam'in ala fu'al wal mas'alatul ashiratu wa lam yadhkurha an-nadhimu rahimallahu wa hiya idza sakanatil wawu ithral kasrin nahu mizan asluha miuzan wa miqat asluha miqat. Padahal ini yang paling sering. Belum malah tidak sebutkan. Yang masalah 10. Masalah yang ke-10. Asalnya adalah suwam, nuwam. Kemudian mereka merasa berat berkumpulnya dua waw dan dhamma bersama beratnya jamak. Maka mereka mengilal sehingga mereka katakan suyam, nuyam. Maka tashih itulah asal, ilal itu juga banyak. Adapun kalau sebelum lamnya ada alif, seperti fu'al, wajib tasahih. Contoh suwam, tidak boleh suyam. Nuwam, syad dikatakan nuyam. Syad dikatakan apa? Nuyam. Itu dianggap apa? Syad. Itu dianggap syad. Iya. Kemudian ya kata beliau berikutnya, qala syair fama araqqan nuyam illa kalamuha. Lihat, nuyam itu syar'i dalam bait syair. Ini dia masalah yang ke-9 dari masalah waw diubah jadi ya, yaitu terletak dia wawnya sebagai ain untuk jamak di atas wazan fu'al, maka diganti menjadi ya. Nah, masalah yang ke-10 yang tidak disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, yaitu kalau wawnya sukun setelah kasroh. Kalau ini jelas sebenarnya. Kalau ada waw sukun setelah kasroh pasti jadi iya. Pasti jadi iya. Contohnya mizan, asalnya adalah miuzan. Miqat, asalnya adalah miqat. Paham kan? Ini masalah 10 ini, seharusnya itu yang paling cepat disebutkan. Iya. Thumma qala. Baik, cukup berdua. Pulpen. Baik, kita lanjut lagi. Besok itu Mas. Sisa 9.